Kita kecewa karena mungkin kita hanya di rumah saja. Kita kecewa karena kita tidak bisa beraktivitas dan lain sebagainya. Kita kecewa oleh karena penghasilan kita menjadi berkurang. Kita bertemu lagi pada hari ini di dalam renungan rohani. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu tetap ramah walau dikecewakan. Dan sebelum kita lanjut untuk membahas tentang tema ini, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bisa bertemu kembali pada hari ini, untuk kami bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kami rindu dituntun dan disertai oleh Tuhan di dalam pelajaran kami pada hari ini. Karena itu Tuhan, urapi kami dengan kuasa-Mu supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang mengasihi kami berdoa. Amin. Setiap kita pasti pernah dikecewakan. Dan pada saat kita kecewa, kita kadang kala sulit untuk berbuat baik. Bahkan orang-orang di sekitar kita menjadi dampak dari kekecewaan kita. Orang lain yang membuat kita kecewa, lalu orang lain yang kemudian menjadi korban dari kekecewaan kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema ini kita akan pelajari dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Tapi saya tidak akan membacakan keseluruhan dari tema ini. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa bacaan kita ini bercerita tentang murid-murid Yesus yang melakukan perjalanan ke Emmaus setelah kebangkitan Yesus, atau hari ketiga ketika Yesus itu mati. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, murid-murid ini ketika Yesus mati dan sampai hari ketiga, kemudian itu mereka belum mengetahui bahwa Yesus itu bangkit. Mereka kemudian menjadi kecewa. Mereka kemudian ada yang pulang kampung. Mungkin salah satu dari kelompok murid itu adalah yang ke Emmaus ini, mereka ingin pulang karena kecewa dengan apa yang terjadi, yang mereka alami. Mereka kecewa karena mereka punya harapan. Mereka meninggalkan kampung halaman mereka untuk mengikuti Yesus. Karena di dalam pembacaan kita pada saat ini, mereka mengungkapkan harapan mereka bahwa mereka mengharapkan Yesus itu menjadi pemimpin dan pembebas mereka. Tetapi ahli-ahli Taurat dan pemimpin-pemimpin mereka justru menangkap Yesus, menyalibkan dan membunuhnya. Nah, dalam keadaan seperti itu menjadi kecewa mereka kembali. Dan dalam perjalanan ketika mereka pulang ke Emmaus, mereka berjalan, lalu kemudian mereka bercakap-cakap tentang kejadian yang baru saja terjadi. Lalu di tengah perjalanan itu kemudian Yesus, dikatakan Yesus hadir, ya, menghampiri mereka dan bertanya, apa yang sedang kamu percakapkan? Lalu murid-murid itu dikatakan mereka muram melihat Yesus dan berkata, apakah kamu satu-satunya orang asing di Yerusalem atau di daerah ini yang tidak tahu apa saja yang baru-baru terjadi belakangan ini? Lalu Yesus bertanya lagi, apa itu? Murid itu mengatakan, Yesus orang Nazaret itu yang berpuasa di dalam perkataan, yang mengajarkan kebajikan dan lain sebagainya. Ia kami harapkan untuk menjadi pembebas kami, tetapi ditangkap oleh para pemimpin-pemimpin kami. Dia disalibkan, lalu kemudian mati. Dan tiba-tiba pagi-pagi ini, ya, perempuan dari kelompok kami kemudian datang mengatakan bahwa Yesus tidak ada di kubur. Itu menggemparkan kami. Nah, lalu Yesus berkata kepada mereka, betapa bodohnya kamu. Saudara, perkataan betapa bodohnya kamu, saya pikir tidak ada satupun di antara kita yang mau menerima itu. Dan para murid itu, kalau kita melihat dalam perjalanan, mereka tetap bercakap-cakap dengan Yesus. Lalu di akhir cerita dikatakan ketika mereka sampai kepada kampung yang mereka tuju, Yesus ingin seolah-olah melanjutkan perjalanan, tetapi murid itu menahan dia supaya dia tidak melanjutkan perjalanan. Para murid ini walaupun dalam kekecewaan,
Walaupun harapan-harapan mereka itu tidak terpenuhi, tapi mereka tetap ramah menyapa orang asing yang mereka tidak kenal. Mereka tetap menghargainya, mereka tetap menerimanya di rumahnya. Bahkan mereka tetap berbuat baik, memperlakukan orang lain itu dengan ramah. Dan di dalam keramahan itu, ketika mereka mengizinkan Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka, pada saat Yesus dikatakan Yesus memecah-mecahkan roti, maka mereka mengenal Yesus. Lalu mereka bersukacita, dan malam itu juga dikatakan mereka bangun dan pergi kembali ke Yerusalem. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, banyak hal yang bisa membuat kita kecewa. Kita bisa kecewa oleh karena cita-cita kita tidak tercapai. Kita bisa kecewa oleh karena kehadiran mungkin tidak diinginkan. Kita bisa kecewa karena mungkin kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita banggakan, orang-orang yang kita kasihi. Kita bisa kecewa oleh karena mungkin disakiti oleh orang-orang yang sangat kita kasihi. Nah, kekecewaan-kekecewaan ini bisa membuat atau melumpuhkan kita untuk bisa ramah terhadap sesama kita. Melumpuhkan hati kita untuk bisa berbuat baik atau menyapa orang lain dengan ramah. Tetapi hari ini kita belajar bagaimana kita belajar dari para murid. Walaupun mereka kecewa, walaupun mereka kemudian harapan-harapan mereka tidak terpenuhi, tapi mereka tetap ramah untuk melayani pertanyaan-pertanyaan mungkin yang sebenarnya pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Karena semua juga orang tahu bahwa apa yang sedang terjadi itu, semua orang tahu, seluruh dunia tahu bahwa Yesus waktu saat itu, seluruh Yerusalem tahu bahwa saat itu ada kejadian yang luar biasa terjadi di Yerusalem. Karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah situasi yang sedang kita alami ini, ya, kita kecewa karena mungkin kita hanya di rumah saja. Kita kecewa karena kita tidak bisa beraktivitas dan lain sebagainya. Kita kecewa oleh karena penghasilan kita menjadi berkurang oleh karena kita ada di rumah saja. Tetapi biarlah semuanya itu tidak membuat kita berhenti untuk ramah kepada orang lain. Karena mereka yang mengasihi Tuhan akan mengasihi juga orang lain. Seperti Kristus yang mengasihi, yang tetap ramah, seperti para murid yang tetap ramah terhadap orang lain. Hendaklah itu juga yang membuat kita tetap ramah kepada orang lain. Karena Allah yang kita sembah itu sama dengan Allah yang para murid percaya. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari di tengah-tengah situasi sulit, di tengah-tengah kita bergumul dengan perasaan-perasaan kita, hendaklah jangan itu menghalangi kita untuk tetap ramah, berbuat baik, bahkan bersukacita bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Selamat Paskah dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan menolong kami. Tuhan memberkati kami dengan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan menjadi orang-orang yang tetap berbuat baik, tetap ramah, bahkan tetap bersukacita walaupun kami dikecewakan. Karena itu Tuhan, ajar kami supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dan kami juga rindu pada saat ini di situasi-situasi sulit yang dihadapi oleh bangsa kami. Kami tahu Tuhan bahwa banyak orang mungkin kecewa, kehilangan harapan, bahkan mungkin sedih oleh karena ditinggalkan orang-orang yang dikasihi, kehilangan pendapatan dan sebagainya. Tetapi biarlah situasi ini tidak membuat kami menjadi patah semangat, tidak membuat kami menjadi patah hati, tidak membuat kami menjadi putus harapan. Tetapi kiranya Tuhan yang terus bekerja dalam hati kami, menguatkan kami, sehingga walaupun di tengah-tengah situasi sulit, kami tetap dapat berbuat baik, tetap ramah terhadap siapapun, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami berdoa. Amin. Shalom dan sampai ketemu lagi. Tuhan